kegagalan Prabowo dalam debat Capres tadi malam merupakan cerminan dari tidak lakunya dukungan seorang Jokowi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita akan membahas debat Capres dengan awas, waras, dan cerdas. Saya yakin ya teman-teman yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud tadi malam tidurnya enak sambil senyum, atau mungkin asik membahas debat Capres dengan teman-teman atau keluarga dengan ramai, penuh kegembiraan. Dan paginya bangun dengan rasa senang yang masih tersisa. Karena tadi malam kita bisa sepakat bahwa penampilan Pak Ganjar sangat mantul, mantap betul. Pak Ganjar bisa memaparkan visi dan misi dengan runut dan jelas. Pak Ganjar bisa menjawab pertanyaan dengan tegas dan jelas. Dan Pak Ganjar memberikan pertanyaan yang sangat relevan, yang akhirnya tidak bisa dijawab oleh seorang capres yang statusnya sekarang ini adalah Menteri Pertahanan. Padahal pertanyaan itu sesuai dengan tema debat capres, yakni pertahanan keamanan. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan beri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace, kita turun, Pak. Kalau mau diklosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusi? Itu ya pertanyaan Pak Ganjar. Ada 4 data yang dijadikan sebagai sumber pertanyaan. Semua berhubungan dengan data indeks pertahanan dan keamanan dari berbagai lembaga yang sifatnya itu global. Saya juga baru pertama kali mendengar soal data indeks yang disebut oleh Pak Ganjar. Saya hanya familiar dengan satu sumbernya, Lowy Institute. Namun jika melihat secara keseluruhan nama-namanya, maka data yang ditanyakan oleh Pak Ganjar itu sangat relevan dengan tema debat Capres tadi malam. Pertanyaan ini sangat relevan dengan jabatan Prabowo saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Lagian kan sudah dari 2019, jabatan itu diemban oleh Prabowo. Jadi, jangan disamakan dengan pertanyaan cawapresnya Gibran kepada Pak Mahfud soal carbon capture ya. Walaupun demikian, jika mengingat lagi pada debat cawapres itu, Pak Mahfud bisa kok menjawab pertanyaan Gibran dengan memberikan paparan soal bagaimana sebuah aturan itu dibangun dan dibuat sesuai dengan kapasitas Pak Mahfud sebagai seorang pakar hukum. Artinya, Pak Mahfud bisa menjawab, hanya Gibrannya yang nggak paham jawabannya. Nah, kembali ke Prabowo. Pertanyaan Pak Ganjar malah dijawab Prabowo dengan keluhannya sebagai Menteri Pertahanan yang sudah bikin banyak rencana, tapi program kerjanya terkendala pandemi COVID. Prabowo juga menyebut halangan dari sisi Menteri Keuangan. Lalu, Prabowo menyebut lagi soal pembelian alat perang bekas dan akhirnya menyalahkan data yang dimiliki oleh Pak Ganjar. Intinya, Prabowo benar, datanya yang salah. Saya cek di Google aja ya, ada di website databox.katadata.co.id. Ada data target dan pencapaian minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI yang disajikan dari tahun 2015 hingga 2021. Itu salah satu data yang dipertanyakan oleh Pak Ganjar ya. Menurut website ini data terbaru belum dipublikasikan. Namun saya yakin datanya Pak Ganjar itu up to date. Kan di timnya Pak Ganjar ada orang-orang hebat yang bisa mencarikan data paling update. Lagian kan Pak Ganjar minta dikoreksi jika datanya salah. Koreksi ya dengan data, nggak hanya menyalahkan tentunya. Nah, menurut data di website Katadata itu, dari tahun 2015 sampai 2018, capaian MEF itu selalu sesuai, bahkan melebihi target. Namun, sejak 2019, capaian MEF selalu gagal memenuhi target. Jadi wajar kan kalau hal ini dipertanyakan oleh Pak Ganjar ke Pak Prabowo.
Ini sama dengan bertanya ke Pak Prabowo, selama 4 tahun jadi Menhan, ngapain aja? Kok bisa situs Kementerian Pertahanan sampai dihack? Bahkan kabarnya dokumen rahasia juga sampai bocor dan dijual di pasar gelap. Waktu itu bahkan ada ahli yang menemukan titik lemah situs Kementerian Pertahanan ini yang bisa digunakan oleh hacker sebagai titik serangan. Tuh, ada beritanya di media ya. Ini mungkin tidak relevan dengan angka capaian MEF tadi ya, tapi bisa jadi cerminan bagaimana lemahnya pertahanan di kementerian yang dipimpin oleh Prabowo. Terus Prabowo selama ini ngapain aja? Wajar kan kalau kita bertanya? Padahal ya, seperti yang saya paparkan di video sebelumnya, terlihat sekali Presiden Jokowi turun tangan mempersiapkan Prabowo buat debat capres ketiga ini, sampai bikin drama makan malam berdua saja dengan Prabowo. Seakan memberikan benteng dan tameng pada Prabowo, sekalian secara simbolis, memperlihatkan restunya kepada pasangan Prabowo Gibran. Lalu ada pula penundaan pembelian pesawat bekas dari Qatar, yang penundaannya hanya beberapa hari sebelum jadwal debat capres. Ini kalau tidak ada campur tangan Pak Jokowi, penundaan ini mungkin tidak akan terjadi ya. Karena kita tahu gimana kekehnya Prabowo mau membeli pesawat-pesawat bekas itu. Walaupun jadi polemik dan ditentang habis oleh DPR RI. Desakan pembatalan itu sudah ada loh dari bulan Juli tahun lalu. Tapi kan sampai akhir tahun 2023, Prabowo masih mau beli. Bahkan anggarannya itu kan dari utang luar negeri. Pada awal tahun ini baru batal. Itu pun bahasanya kan ditunda gitu ya, bukan dibatalkan. Artinya akan dijadwalkan kembali. Sehingga ada kecurigaan bahwa di balik penundaan ini ada tangan Presiden Jokowi yang ikut campur ya. Nampak sekali bahwa Presiden Jokowi ini ikut mempersiapkan Prabowo. Bantuan dari Pak Jokowi ini kan sudah diakui oleh Prabowo sejak November lalu ya, sesudah pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke KPU waktu itu. Sepertinya dalam soal debat pun kemungkinan besar ya dibantu oleh Pak Jokowi. Bahkan secara simbolis kan dukungan dari Presiden Jokowi itu sudah diperlihatkan lewat acara makan malam berdua menjelang debat Capres. Tim Prabowo juga sudah berkoar-koar di media bahwa Prabowo sudah menyiapkan jawaban soal anggaran Kementerian Pertahanan dan pembelian pesawat bekas jika ditanyakan dalam debat Capres. Terlihat sangat sombong ya, seakan mereka sudah tahu apa yang bakal dipertanyakan, sehingga sudah siap dengan jawabannya. Tapi apa yang terjadi? Anies malah mempertanyakan soal gimana kok website Kemenhan bisa sampai diretas, dihack ya. Dan Pak Ganjar bertanya soal 4 data indeks yang turun dan bagaimana solusinya. Yang dijawab Prabowo dengan memaparkan lagi panjang lebar soal pesawat bekas. Bahkan jawabannya itu mengalir sampai jauh, sampai ke zaman Presiden Soekarno. Saya sampai ketawa loh ketika Prabowo menyebut bahwa di zaman Presiden Soekarno, kita juga memakai alat perang bekas saat menghadapi Irian Barat. Itu kan beda zaman ya, tahun 60-an loh. Ketika duit pemerintah dan pinjaman luar negeri itu masih sangat-sangat terbatas. Dan ujung-ujungnya sesudah debat usai, Prabowo menyebut data yang disampaikan Pak Ganjar itu salah. Lah, kan Pak Ganjar sudah minta dikoreksi jika salah, bahkan mempersilahkan jika ada anak buah Prabowo yang mau bantu. Kalau memang salah, ya Prabowo tinggal sediakan saja data yang benar. Kan gitu. Bukannya kemudian mengeluh di depan media. Apa kata Pak Jokowi? Ini lucu loh. Sesudah acara debat selesai, kan disediakan waktu dan tempat bagi para capres untuk mengadakan konferensi pers. Capres-capres lain yang membuka sesi tanya jawab dengan pihak wartawan, hanya Prabowo yang tidak mau ditanya wartawan. Dia hanya memberi pernyataan. Hanya Prabowo yang berkeluh kesah di depan para awak media tanpa memperbolehkan ditanya-tanyain. Kayak curhat gitu ya, tapi nggak boleh dikasih pertanyaan. Loh kalau menyatakan merasa kecewa dengan narasi yang disampaikan para capres lain, lalu menyalahkan data dan menyebut para capres lain bukan negarawan, itu kalau bukan curhat,
Apa dong namanya? Wong ditanya data yang benar, dipersilahkan untuk mengoreksi kalau data itu salah. Prabowo malah baper. Ini debat calon presiden atau debat apaan? Seorang calon pemimpin kok nggak terima ditanya tentang tanggung jawabnya sendiri. Ditanya solusi loh sama Pak Ganjar. Malah diceritain soal beli pesawat bekas sampai zaman Presiden Soekarno. Wajar dong ya kalau kemudian oleh Pak Ganjar disentil usai debat. Kata Pak Ganjar, kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Ini sangat menohok Prabowo dan Jokowi sekaligus ya. Prabowo yang tampak sekali dipersiapkan oleh Pak Jokowi, ternyata gagal menjawab pertanyaan yang harusnya bisa dijawab oleh Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kan sudah jadi Menteri Pertahanan itu bertahun-tahun lamanya, bukan baru dilantik kemarin sore gitu ya. Sudah gitu kan katanya Prabowo ini sangat ahli dalam bidang pertahanan keamanan. Lah kok ditanya data-data indeks Hankam malah ngeles kemana-mana. Gimana bisa jawab? Yang dipersiapkan kan hanya soal beli pesawat bekas. Makanya Prabowo kasih jawaban ya soal pesawat bekas aja, apapun pertanyaannya. Jawabannya itu selalu berkisar di pembelian pesawat bekas. Emangnya jadi Menhan itu hanya ngurusin beli pesawat bekas aja ya tiap hari. Kegagalan Prabowo dalam debat capres tadi malam merupakan cerminan dari tidak lakunya dukungan seorang Jokowi. Itu kesimpulan dari saya. Bagaimana pendapat teman-teman? Sampai di sini dulu ya. Tetap awas, waras dan cerdas. Begitulah kura-kura. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih.